Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang pembahasan soal akhir bab termokimia. Kalau yang video kemarin itu tentang itu bagian yang pilihan bergandanya, PG-nya. Kalau di video kali ini tentang yang bagian esainya. Ada 6 soal ya. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor satunya tuliskan persamaan termokimianya jika diketahui perubahan entalpi sebagai berikut. Jadi ada dua ya, A dan B. Yang pertama ini adalah formation, pembentukan CaCO3, dan yang B, C itu combustion atau pembakaran ya. Nah, jadi kita ke A dulu. Lihat kalau di A ini pembentukan. Ingat, yang dibentuk itu kita taruh di sebelah kanan tanda panah. Ya, CaCO3. Ini solid nih harusnya ya. Pembentukan ditaruh di sebelah kanan tanda panah. Kalau ada 0 ini artinya standar. Standar itu 1 mol. Artinya yang dibentuk ini koefisiennya 1. Kalau 1 kan nggak ditulis ya. Itu ya. Itu artinya standar ya. Nah, lalu Ca itu disusun dari atau terbentuk dari ya ini ya, Ca kan. Jadi logam itu selalu ya single aja seperti ini. Tapi wujudnya solid, padatan. Karbon juga ini ya, monoatom seperti ini. Dia juga solid, padatan. Tapi kalau O kan itu bentuk standarnya adalah O2 kan. Yang kita hirup itu kan O2 dalam wujud gas. Nah, tapi Ca udah setara, C setara, O-nya belum setara. Di kanan 3, kiri 2. Maka di kiri kali 3/2. Jangan lupa taruh harga delta H yang ada di atas tadi. Min 1207 kilojoule per mol. Jadi ini adalah ada persamaan termokimia dari delta HF0 CaCO3 yang soal A ya. Nah, yang B, hati-hati. Yang AF, yang B itu C kan, combustion, pembakaran. Jadi yang dibakar tetap 1 mol. Karena ini ya. Ingat yang dibakar itu kan yang di kiri, dan kalau pembakaran tambahkan O2 ya. Pembakarannya ini C ketemu O jadi CO2. Sedangkan S ketemu O, SO2. Ini semuanya wujud gas. Tinggal kita setarakan saja. Ini yang belum setara ini cuma si S ya. Oh, si S ini belum nih. 2. Berarti O-nya jadi 4 tambah 2, 6 ya. Maka di sini kali 3. Harusnya sih udah setara ya. Jangan lupa harga delta H-nya min 1687,2 kilojoule per mol. Jadi soal nomor 1 beres ya. Nomor 2, kalor yang dihasilkan dari pembakaran 184 gram etanol C2H5OH. Katanya kalor itu dapat menaikkan suhu 1000 gram air dari 20 derajat Celcius menjadi 100. Berarti 80 derajat Celcius kenaikannya. Hitunglah delta HC0, pembakaran standar dari C2H5OH. Oke, jadi ingat ya, delta H itu kan kalau lihat dari satuannya kan kilojoule per mol. Jadi kan langkah-langkahnya ya cari aja kilojoule. Kilojoule itu dari Q-nya. Dan cari mol. Berarti kan sebenarnya cari dua ini. Gitu ya. Maka Q sama dengan MC delta T. Berapa banyak massa air? 1000 ya. 1000 gram. Kalor jenis air 4,2. Delta T-nya itu 100 kurang 20 jadi 80. Nah, ini kalau dihitung dapat 336.000 joule. 336.000 joule. Oh iya, jangan lupa ubah ke kilojoule karena ini kan satuannya kilojoule tadi kan. Jadi dibagi 1000 aja ya. 336 kilojoule. Nah, molnya dari sini nih. Mol C yang dibakar C2H5OH. Nah, mencari mol masih ingat ya? Mol sama dengan massa dibagi MR-nya. Massanya sudah ada 184 gram.
Nah, MR-nya jadi C2H5OH. C itu kan 12 kali 2, 24 ya. H-nya ada 6, berarti 6. 30 ya. Tambah O, 16. 46. Oh, ini angka bulat nih ya, 4 mol nih. Nah, jadi udah dapat Q-nya, dapat molnya. Tinggal masuk ke yang diminta. Delta HC-nya ya. Berarti karena ini reaksinya exotherm, kita kasih tanda negatif ya. Q per mol. Minus Q-nya 336 kilojoule bagi 4 mol. Minus 84 kilojoule per mol. Beres soal nomor 2. Oke, ke nomor 3 ada benzena C6H6 dibuat dari asetilena C2H2 atau gas etuna ya. Ini reaksinya. Diketahui delta HC0 si C2H2, pembakaran C2H2 1299,4 kJ per mol. Delta HC0 si C6H6 3267,4 minus ya kJ per mol. Hitung delta HF dari C2H2 dan C6H6. Berarti kita bongkar aja dulu ini. Kita buat persamaan termokimia dari masing-masing ini ya. Seperti soal nomor berapa tadi? Nomor 1. Jadi untuk yang C2H2 tinggal dibakar, katanya kan C2H2 ya, berarti tambahkan O2. CO2 plus H2O. Minus 1299,4 kJ per mol. Jangan lupa setarakan dulu ya. C-nya kali 2. H-nya berarti tetap ya. O-nya berarti totalnya kanan 5, maka di sini kasih 5 per 2. Dengan cara yang sama, kalau C6H6 dibakar, tambahkan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Ini yang tadi katanya minus 3267,4. Setarakan kali 6 kali 3, berarti oksigennya 15 di kanan ya. 15 per 2. Nah, yang dicari itu kan delta HF0 dari si C2H2 dengan C6H6 masing-masing gitu ya. Sebenarnya ada data yang kurang nih. Artinya kita butuh harga delta HF0 dari si CO2 dan H2O. Oke, saya cari ya, ini dapat ya delta HF0 si CO2 itu sama dengan minus 394 kJ per mol. Sedangkan yang H2O minus 286 kJ per mol. Ada juga di buku buat 285 gitu ya. 284. Jadi sesuaikan dengan bukunya aja, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kalau kita bongkar yang ini, jadi delta H ini itu sama dengan total delta HF0 yang kanan produk dikurang total delta HF0 yang kiri atau reaktan. Oke, kita ke reaksi yang pertama nih maksudnya ya. Kalau saya buat di sini 1 deh. Sini 2 ya. Ini yang 1 dulu. Nah, delta H-nya itulah yang bernilai minus 1299,4. Nah, produk yang mana? Ini kan. Jangan lupa kasih koefisien ya. 2 kali punya si CO2 berapa? CO2 tadi minus 394. Lalu kan di kanan masih ada H2O yang bernilai minus 286. Habis nih yang kanan. Yang di kiri tinggal si C2H2. Karena unsur bebas itu delta HF0-nya 0. Jadi ini delta HF0 si C2H2. Ini yang ditanyakan kan? Kalau saya pindahkan dia ke kanan, berarti delta HF0 si C2H2 itu sama dengan, nah ini dihitung dulu. Ini dapat minus 1074. Ini pindah ke kanan jadi plus ya. 1299,4. Tuh dapatlah ini sebesar 225,4 kJ per mol.
delta HF0 untuk si C2H2. Dengan cara yang sama, kita ke bawah, ini reaksi yang kedua. Nah, jadi ini, atau saya buat lagi rumusnya ya, delta H itu total dari delta HF0 untuk produk yang kanan, kurang total delta HF0 untuk reaktan yang kiri. Oke, tadi delta H-nya min 3267,4. Produknya, berarti yang ini ya, kali koefisien, hati-hati. Makanya reaksi harus setara kan? 6 kali si CO2 min 394. 3 kali H2O-nya min 286. Habis yang kanan, dikurang delta HF0 si C6H6. Ini yang ditanyakan. Unsur bebas coret ya. Oke, kalau saya pindahkan ke kiri, si delta HF0 si C6H6. Berarti hitung dulu yang ini ya. Saya dapat tuh minus 3222. Berarti ini pindah ke kanan jadi plus ya. Wih, kok 9. Oke, dapatlah. Ini jadi plus 45,4 kilojoule per mol. Jadi itulah delta HF0 keduanya ya, C2H2 dan C6H6. Lanjut 4 dan 5, soal keempat. Delta HF0 masing-masing zat dikasih tahu. Yang A tentukan delta H reaksi peruraian CaCO3 jadi CaO dan CO2. Yang B diagram energi, tingkat energinya ya. Oke, yang A, peruraian ini tinggal kita uraikan saja. Si CaCO3-nya menjadi CaO plus CO2. Solid, gas. Ini yang ditanya berapa delta H-nya gitu. Sama kayak soal-soal sebelumnya, delta H ini adalah total delta HF yang di kanan, produk, kurang total delta HF0 yang kiri atau reaktan. Produk kan ini ya, 2 ini. Koefisiennya juga sama-sama 1, jadi tinggal masukkan angka-angkanya saja. Berarti minus 635 ditambah minus, berarti langsung aja dikurang ya. 394. Habis yang kanan. Yang kiri cuma si CaCO3, minus-minus ya. 1206. Jadi ini hasilnya akan jadi positif ya. Ini positif 177 kilojoule. Oke, beres ya. Nah, sekarang yang ditanya yang B-nya. B-nya saya langsung kasih gini aja ya. Nah, ada gambarnya. Inilah diagram energinya. Jadi, reaktan tuh di bawah, produk di atas. Tanda panah reaktan menuju produk. Harga delta H-nya positif 17. Ini 177 tapi nggak apa-apa lah ya, kurang lebih ya. Saya dapat gambarnya aja nih. Oke, yang penting tahu caranya lah. Nomor 5, energi ikatan rata-rata. Kalau pakai energi ikatan rata-rata, rumusnya berkebalikan dengan yang kalau dikasih tahu delta HF0. Nah, kalau rata-rata itu kiri kurang kanan dia. Jadi, delta H total energi ikatan yang putus itu yang kiri, kurang total ikatan yang terbentuk. Terbentuk itu yang kanan atau produk. Jadi simpelnya orang ingatnya ini kan kiri kurang kanan. Tapi kita bongkar dulu nih, harus bisa bongkar ini ya. Jadi kan strukturnya. Jadi CH4 Cl2 ClCl CH3Cl plus HCl. Nah, ini yang sama, kanan kiri bisa dihapus, bisa dieliminasi. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Saya hapus nih ya, di kanan tuh ada CH sebanyak 3. Maka yang kiri juga kita eliminasi CH3.
Ini kiri ya. Berarti yang kiri sisa 1 buah CH, 1 buah ClCl. CH tadi 413, ClCl 242. Kalau ditotalkan 5, 5, 6 ya. Kanan sisa CCl dan HCl. CCl 328, HCl 431, 957, 759 ya. Nah kan tadi delta H itu total kiri kurang kanan kan. Kirinya 655, kanannya 759. Maka dapatlah delta H-nya minus 104 kilo joule. Oke, terakhir nomor 6. Jika minyak tanah hanya dianggap mengandung C12H26, hanya ya dianggap ya, karena pasti dalamnya itu pasti banyak sekali senyawanya. Jadi dianggap cuma C12H26. Berapa mili sih minyak tanah tadi yang massa jenisnya 0,8 gram per mili harus dibakar agar menaikkan suhu 1 liter air 25 derajat menjadi 100 derajat, tekanan 1 atm. Ada delta HC0, dikasih tahu ya delta H pembakarannya. Dianggap kalor nggak ada yang hilang, semuanya digunakan untuk pembakaran itu, untuk menaikkan suhu ini ya. Oke, ini yang ditanya volumenya ya. Jadi agak sedikit ribet nih. Oke, jadi langkah pertama yang kita cari di sini adalah kalau kita ketemu ini ada liter, ada kenaikan suhu, ada mana dia? Kalor jenis air, maka pasti kita bisa dapat di situ Q ya, kalor. Massa kali C kali delta T. Nah, massanya itu 1 liter air sama dengan 1 kilogram air kan? Atau 1000 gram ya. 1000, 4,2, 100 kurang 25, 75. Dapatlah ini 315.000 joule. Kita ubah menjadi kilojoule. 315 ya bagi 1000 ya. Oke, kita punya Q, kita punya delta H. Delta HC0. Apa yang kita bisa dapat? Ya, delta H ini kan reaksinya eksoterm ya, kenaikan suhu, min Q per mol atau N biasa ya. Berarti N adalah min Q per delta H. Q yang barusan kita dapat adalah minus 315 kJ. Delta H-nya ini minus 8086 kJ per mol. Nanti molnya naik ya. Kilojoule habis. Negatif-negatifnya juga habis. Jadi tinggal 315 dibagi 8086. Ini sekitar 0,0389 sekian ya. Saya bulatin aja 0,046 mol. Jadi si ini ya, mol si C12H26 ini ya. Nah, gimana cari massa kalau kita punya mol? Massa sama dengan mol kali MR-nya. C12H26. C-nya kan 112, kalau kali 12 144 ya. Hidrogen kan 26 kali 1, jadi 26. 170 ya. Molnya 0,04, MR-nya 170. Ini dapat 6,8 gram lah si minyak tanah tadi, C12H26 itu. Tapi yang ditanya adalah volumenya. Nah, gimana ngubah massa ke volume? Ya kita butuh namanya massa jenis atau rho. Rho sama dengan massa per volume. Berarti volume kan sama dengan massa dibagi rho-nya. Massanya 6,8 gram. Rho-nya 0,8 gram per mili. Gram-gramnya dicoret kan. Jadi 6,8 dibagi 0,8. 8,5 mililiter. Jadi 8,5 mililiter lah minyak tanah yang dimaksud. Oke, beres ya.
Selesai pembahasan saya soal-soal akhir bab ya, termokimia, bagian yang esainya, lanjutan dari video sebelumnya. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.